video guys ternyata. Tapi sebelah naulas ya. Ide. Hah? Gimana caranya? Bisa teh. Bisa dua. Bisa dua. Sebenarnya cantik banget ya. Sugoi. Bukan main-main. Ini nggak kaleng-kaleng, cantiknya udah mau. Benar-benar geng, cantik banget. Domo inu guys, sasin撮ったよ. Domo, ato de sasin撮るよ. Benar-benar cantik banget tapi rame. Cantik banget. Ini yang ada di internet. Jadi kita bisa udah membuktikan sendiri bahwa sebenarnya juga itu cantik. Gitu. Tips dari saya bagi yang ingin meneruskan karirnya di Jepang itu yang pertama kuasai dulu bahasa Jepangnya. Jadi itu adalah salah satu modal komunikasi kalian di sini dalam pekerjaan ya, baik dengan kolega maupun dengan klien kita. Itu paling utama itu komunikasi sih. Jadi tentang ibadah di tempat kerja itu kita dapat kayak kebebasan banget untuk beribadah gitu kan. Yang penting ibadahnya kita itu dilakukan pada jam istirahat gitu dan tidak memotong jam kerja kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Kurniadieni. Saya bekerja di Jepang. Lokasinya ada di Aichi-ken, Nagoyashi di Minatoku. Saya bekerja di Jepang sebagai caregiver sudah memasuki tahun kedua dan di sini sudah 1 tahun 2 bulan tepatnya. Dan datang pertama kali di Jepang pada bulan Desember tahun 2020. Dan setelah datang itu tidak langsung bekerja, tetapi saya harus ada yang namanya kakuribasho atau self quarantine. Itu kan karena pas waktu saya datang ke sini sudah sudah dalam kondisi coronavirus yang sedang aktif-aktifnya. Jadi mau nggak mau harus di kakuribasho atau di karantina selama 2 minggu, kemudian belajar bahasanya selama 1 bulan dan akhirnya saya mulai bekerja pada bulan Januari. Ya, jadi totalnya kalau bekerja saja di Jepang baru 1 tahun 2 bulan. Ya. Yang membuat saya tertarik sebagai seorang caregiver tentunya masih dalam lingkup pendidikan saya. Sebelumnya juga saya kan mengikuti pendidikan di Indonesia sebagai seorang perawat. Jadi masih ada sangkut pautnya dengan caregiver. Kemudian yang paling utama kerja di Jepang sebagai caregiver adalah dari gajinya yang beda banget kalau misalkan jadi seorang perawat di Indonesia. Untuk jam kerjanya semuanya ada 9 jam. Tetapi untuk berbicara tentang shift, kita dibagi jadi 4 shift. Itu shift pagi, middle shift, shift siang, dan shift malam. Kalau shift pagi itu mulainya dari jam 7 pagi sampai pulangnya jam 4 sore. Kemudian middle shift itu jam 9.45 sampai jam 6.45. Terus shift siangnya dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Terus yang paling panjang nih ada yang namanya shift malam. Dia itu berangkatnya dari jam 4 sore hari ini dan pulangnya besoknya jam 10 pagi. Jadi agak lumayan panjang kalau misalkan shift malam ini gitu. Jadi paling panjang kayak 2 shift digabung jadi 1. Itu shift malam.
Hal menarik ya, tentunya belajar perbedaan cara penanganan. Kalau misalkan di Indonesia, misalkan kita belajar seperti ini, ternyata di Jepang tuh ada beberapa perbedaan cara mengatasi pasien yang seperti ini, cara mengatasi pasien yang seperti ini gitu. Jadi itu yang bikin kita belajar lagi tentang perawatan, konsep keperawatan di Jepang juga sih. Ya walaupun tentang kebutuhan dasar manusia, tetapi emang ada bedanya gitu loh. Dari belajar di Indonesia sama pas belajar di Jepang itu ada bedanya. Terus kalau misalkan hal yang menarik di kehidupan sehari-hari itu apa ya? Kan kalau misalkan di Indonesia kita cuma terbiasa dengan 2 musim, kemarau dan musim penghujan. Tapi kalau di Jepang ini kayak 4 musim dan kita harus beradaptasi dengan keempat-empatnya. Itu paling menarik sih. Mau nggak mau ke apa namanya? Ketahanan tubuh kita itu benar-benar diuji banget dengan adanya 4 musim di sini gitu. Itu yang paling menarik sih. Terus juga apa ya? Yang menarik lagi budaya sih. Video guys ternyata. Ini sudah nolak sih. Hah? Sete diseru. Cantik banget ya. Sugoi. Bukan main-main, ini nggak kaleng-kaleng, cantiknya udah mau. Benar-benar geng, cantik banget. Wow, dia punya lagi. Tapi dalamnya belum kelihatan sih sebenarnya, cuma udah semua orang pada video ini. Ikimashou. Oh, ini toh. Kore. 一番有名な写真のインターネット撮って載せた写真。そうだね。うわ、すごいね。suka banget. Domo Inukai-san, 写真撮ったよ。どうも、後で写真撮るよ。Benar-benar cantik banget tapi rame. Cantik banget. Ini yang ada di internet. Jadi kita udah membuktikan sendiri bahwa sebenarnya juga itu cantik. Gitu. Kalau di Indonesia ya terbiasa dengan suasana yang humble, sosialisasinya oke banget. Kalau di sini tuh rata-rata tuh kayak sendiri-sendiri gitu. Terus ya paling cuma sekedar nyapa antar tetangga. Kalau di Indonesia kan cenderung lebih banyak kendaraan motor dan lain sebagainya gitu kan, yang bikin bising-bising gitu. Kalau di sini tuh benar-benar sepi. Terus tingkat udaranya tuh bersih banget. Polusinya tuh tingkat polusinya ya, maksudnya tuh rendah banget. Gitu sih. Segitu aja. Jadi tentang ibadah di tempat kerja itu kita dapat kayak kebebasan banget untuk beribadah gitu kan. Yang penting ibadahnya kita itu dilakukan pada jam istirahat gitu, dan tidak memotong jam kerja kita. Ya sebenarnya sih emang nggak terlalu tepat pada jam sholatnya sih. Kadang juga ada yang dirangkap gitu, kayak dikodok misalkan harusnya udah sholat duhur, tapi karena istirahatnya jam 4, jadinya baru sholat duhur pas waktu sholat asar. Kalau di tempat kerja saya, yang nggak tahu sih tempat kerja yang lainnya tuh. Dan ibadahnya itu untuk sholat itu ada tempat istirahat kan. Nanti kita tuh setiap ruangan itu ada namanya kyukei-shitsu atau tempat istirahat. Nah biasanya kita kalau sholat itu di situ sih.
pendapat lansia tentang hijab. Ya pertamanya mereka, ya namanya lansia itu kadang mereka punya penyakit yang namanya pikun penyakit pikun. Jadi kita mau pakai hijab atau enggak ya kayak ya udahlah kayak gitu, nggak ada tanggapan lain gitu. Dari saya, bagi yang ingin meneruskan karirnya di Jepang itu yang pertama kuasai dulu bahasa Jepangnya. Jadi itu adalah salah satu modal komunikasi kalian di sini dalam pekerjaan ya, baik dengan kolega maupun dengan klien kita. Itu paling utama itu komunikasi sih. Selanjutnya jadi orang tuh yang gampang adaptasi sama lingkungan. Itu bikin kita lebih gampang hidup di sini sih. Kemudian apa lagi ya? Mental sih, yang paling penting itu mental dan izin orang tua. Kalau mental yang lemah itu otomatis kalau misalkan kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, itu bakal langsung down dan stresnya up banget gitu. Kemudian yang paling penting sih izin orang tua ya. Kalau misalkan bagi yang ingin kesini itu utamakan dulu mendapatkan izin dari orang tua, karena izin dari orang tua adalah pintu pembuka dari segala usaha yang akan kita jalani. Ayo raih impianmu bersama Koba Group. Domo arigatou gozaimashita and sayonara.